kan tadi contohnya memang pada anak-anak ya, saya sendiri karena punya anak ya dok. Kalau pada dewasa penanganannya sama seperti yang dokter Tommy udah paparkan tadi. Oke, kalau pada dewasa mungkin hampir sama ya, perdarahannya itu hampir sama. Nah mungkin yang spesial di kasus anak-anak tadi itu ada yang sering kita sebut dengan shaken baby syndrome. Oh, iya. Nah itu memang lebih sering pada anak. Shaken baby syndrome itu kejadiannya kalau misalnya anak yang kita gendong terlalu kuat goncangannya, itu bisa juga mengakibatkan perdarahan otak. Ya, saya juga takut nih dok, karena saya punya bayi juga gitu kan, masih umur 3 bulan, kita titip sama mbaknya misalnya di rumah, udah wanti-wanti nih akan itu. Shaken baby syndrome mungkin belum awam ya dok ya. di masyarakat, boleh lebih dijelasin dok? Nah, shaken baby syndrome itu gini, jadi karena pada bayi atau anak-anak itu kan otaknya itu belum tumbuh secara sempurna, masih dalam proses perkembangan. Lah gitu ya dok? Jadi masih ada area-area kosong yang terisi, yang belum terisi. Jadi ketika terjadi goncangan, misalnya diayun gitu, niatnya baik untuk misalnya menidurkan, tapi digoncangnya terlalu kuat, artinya goncangan yang membuat dia naik turun itu juga membuat otaknya naik turun. Jadinya ibaratnya otak itu seperti diguncang-guncang. Tuh Prince, jangan semangat kali kalau mau tidurin anaknya ya, jangan terlalu digoyang gitu. Mungkin ya. Mungkin niatnya baik awalnya kan, cuman karena semangat gitu, terlalu kuat, terlalu over, ya. akhirnya pembuluh darah yang di sekitar itu putus, akhirnya terjadilah perdarahan. Makanya seringnya itu orang tuanya bilang nggak pernah jatuh. Nggak terdeteksi lah istilahnya ada trauma kepala. Betul. Padahal itu sudah merupakan trauma ya dok. Iya, nah kalau kayak gitu balik ke yang dokter Tommy jelaskan tadi, harus segera dibawa untuk pemeriksaan. Itu ya, tandanya biasanya anaknya itu jadi tidur-tidur aja gitu, tidak bisa dibangunkan atau sampai muncul kejang karena perdarahan tadi. Baik, berarti orang tua juga yang harus aware ya dokter ya. Betul. Nah kalau orang dewasa mungkin menangannya sama seperti anak-anak tadi. Tapi kalau untuk usia yang lebih lanjut nih dok, misalnya kakek neneknya, malah ada yang kita tahu ya namanya udah orang tua, misalnya bawa motor nggak gitu awas, tiba-tiba jatuh kecelakaan. Apalagi pasien di IGD seringnya yang masuk dengan KLL ya dokter. Betul. Ya, kecelakaan lalu lintas gitu. Itu pada usia lanjut seperti itu kayak mana dok? Apakah pemulihannya cepat atau ada penanganan yang berbeda mungkin dari yang usia anak-anak dan dewasa umumnya dok? Nah kalau pada yang usia tua itu lebih unik. Kenapa? Karena otak di usia tua tadi kalau pada anak itu kan belum berkembang. Orang usia lanjut yang sepuh kita katakan otaknya sudah mengecil, atrofi. Kebalikannya malah. Kebalikannya. Nah kembali lagi jadi ada rongga yang terisi yang kosong. Nah kalau ada perdarahan misalnya dia terbentur katakan terbentur tembok misalnya, atau terbentur meja, aspal atau jatuh ya misalnya terbentur yang minimal, minimal. Itu perdarahannya akan terakumulasi di situ karena rongga kosongnya besar, ya dia terakumulasinya lama, akhirnya sampai satu titik itu barulah menimbulkan gejala. Gitu. Dia mengisi rongga-rongga yang kosong itu sampai perdarahannya itu sudah kita bilangnya kronis itu dia sudah mulai encer. Itu bisa 2 minggu ke atas baru muncul gejalanya, padahal mungkin nabraknya 2 minggu lalu. Gitu. Berarti belum tentu saat itu kejadian kecelakaan langsung ada efeknya. Betul. Ya? Kalau pada orang tua pada orang tua yang usia lanjut malah terlambat muncul gejalanya. Oh iya, bisa jadi ini juga ya concern kita ya dok, kalau misalnya ada kejadian kayak gitu. Nah itu juga dok, usia lanjut tadi yang saya bilang bawa motor jatuh gitu. Tapi sebenarnya kalau KLL nggak hanya usia lanjut kayak gitu dok. Zaman sekarang ya ampun ugal-ugalan, apalagi ini Medan ya. Kita tahu Medan yang bawa motornya gimana, yang supir angkotnya gimana gitu ya. Betul. Jadi rentan sekali terjadi namanya kecelakaan dan jatuhnya jadi pasien IGD kita nih dokter. Betul. Dengan trauma kepala. Itu gimana sih dok pasien-pasien KLL itu untuk kiat-kiatnya untuk menghindari lah agar tidak terjadi trauma kepala tersebut? Oke, kalau dari trauma kepala ya paling pertama hati-hati ya, berhati-hati. Gunakanlah pengamannya kalau berkendara, misalnya helm. Nah, helmnya dipakai dan dikancingkan, jangan disangkutkan. Nah, dengar please, jangan disangkutkan di mana, Di spion misalnya. Di spion, di stang. Dicantolin aja di stang. Nah, kemudian berhati-hati berkendara karena kan
ya namanya kita berhati-hati juga, kalau orangnya yang lain yang nggak hati-hati ya bisa juga kita kena kan. Tapi minimal dengan kita berhati-hati kita mengurangi kejadiannya gitu. Nggak usah ngebut-ngebut berarti ya dok? Nggak usah ngebut-ngebut. Baik dokter, untuk trauma kepala sendiri dok, masa pemulihannya itu berapa lama ya dokter? Kalau dioperasi? Misalnya tadi yang kayak dokter bilang, perdarahannya cukup luas, operasilah dia dengan dokter Tommy. Itu pemulihannya apa dalam seminggu saja sudah bisa kembali beraktivitas atau gimana dokter? Oke, jadi itu case per case. Case per case itu artinya ya satu kasus mungkin satu orang akan beda dengan orang yang lain gitu. Ya, meskipun perdarahannya sama, misalnya sama-sama perdarahan epidural, si A dan si B. Mungkin aja si B itu pemulihannya lebih cepat karena mungkin dia asupan gizinya lebih bagus, kemudian posisi perdarahannya lebih superficial misalnya gitu, tidak di daerah-daerah penting. Yang jelas kalau kita merawat perdarahan yang dioperasi, pasti sampai 10 hari itu harus kontrol karena kita harus menunggu jahitannya kering untuk dibuka. Setelah itu baru kita lanjutannya untuk fisioterapi. Nah, tetap ada fisioterapi. Tetap ada fisioterapi. Ya, walaupun di kepala. Iya, tetap harus karena kan harus mobilisasi begitu. Baik dokter. Nah, untuk dari dokter Tommy sendiri apa sih pesan buat Prims supaya lebih aware nih sama kejadian-kejadian kayak gini dok? Oke, yang pertama untuk pada anak ya. Jadi kalau pada kasus-kasus anak, yang tadi orang tuanya yang punya anak yang memang lagi lasak-lasaknya itu harus aware pada saat melihat anaknya bermain gitu. Yang paling sering itu kan dia mungkin bergelut sesama teman gitu, atau lari-lari, jatuh dari tangga, jatuh dari kursi misalnya gitu. Itu kita harus aware gitu. Kalau bisa dihindari yang kejadian seperti itu. Kalau terjadi ya tadi jangan panik. Jangan panik, evaluasi, kemudian apa yang didapati dari kejadian itu, misalnya ada luka tadi kan, lalu diobservasi minimal 2 jam. Kalau dalam 2 jam itu aman, ya berarti insya Allah ke depannya aman. Tapi kalau misalnya 2 jam berarti ya, betul, kalau misalnya dalam 2 jam itu ada nyeri kepala atau jadi anaknya pendiam, ada muntah-muntah, ada kejang, langsung dilarikan ke IGD gitu untuk perawatan lebih lanjut. Nah, untuk pada kasus-kasus yang dewasa muda, itu kan yang sering itu kejadiannya kecelakaan ya, kecelakaan sepeda motor misalnya, atau yang lagi ngehit sekarang misalnya begal atau tawuran. Iya, banyak banget kasus di Medan nih. Betul, itu juga salah satu yang penyumbang cedera kepala yang cukup banyak. Nah, itu ya harus dihindari lah, kalau begal-begal itu harus dihindari. Jangan pulang pagi, Prims, jangan makanya. pulang pagi, betul, pergi pagi. Oh iya ya. Jangan pulangnya pagi. Dong. Nah, kalau memang menghadapi atau terjadi kejadian seperti itu, ya segera cari pertolongan ke rumah sakit. Karena biasanya kecelakaan sepeda motor itu nggak mungkin kecepatannya rendah, artinya pasti benturannya pasti lumayan kuat, dan kita harus evaluasi, bukan cuma kepala gitu, harus dilihat yang lain. Nah, pada kasus-kasus orang tua tadi itu yang agak unik tadi. Nah, kalau ada orang tuanya apalagi yang sudah sangat sepuh di atas 60-70 tahun dengan minum obat pengencer pula, ada mengeluhkan nyeri kepala atau lemah anggota gerak, langsung dibawa. Jangan dibawa kusuk-kusuk dulu atau berobat alternatif. Ya, masih sering juga tuh dijumpain ya dok, kasus dibawa dulu ke dukun mana, dukun patah mana gitu. Dibawa berobat tradisional dulu, nggak apa-apa. Boleh tradisional tapi sambil tetap dicari tahu medisnya. Ya, medisnya gitu. baik. Nanti kan bisa diskusi antara dokternya dengan non medisnya misalnya gitu, herbalnya. Ya mungkin itu. Baik dokter Tommy nih, Prims udah banyak banget masukan dari dokter Tommy dan sharing-sharingnya tentang trauma kepala. Jadi buat kita lebih aware lagi ke depannya. Nah, terima kasih banyak ya dokter, sharing-sharing ilmunya. Semoga kita semua terhindar nih dari yang terjadinya trauma kepala. Amin. Tapi bisa ketemu dokter Tommy di Rumah Sakit Royal Prima ya. Jangan dalam hal trauma kepalanya dok jumpanya. Prims jangan lupa follow, like, komen, dan juga subscribe semua akun sosial media dari Prim TV. Saya Dr. Syafira pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di Prim Talk selanjutnya.